Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian. Mari sebelum kita atau kalian melakukan PTS hari ini, kita akan bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, bersyukur dan berdoa di hadapannya. Kita akan pujikan bersama sebuah lagu Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hati kami seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Ubahkan setiap hati pikiran kami, agar kami dapat menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Hidup di dalam kejujuran kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Berkati setiap kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Hari ini kita akan mulai penilaian tengah semester hari yang pertama. Marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang diambilkan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Demikian sabda firman Tuhan.
Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Demikian sabda firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, judul renungan hari ini tetap memiliki integritas. Tetap memiliki integritas. Sadar atau tidak sadar, keseharian kita bergulat untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam setiap perkataan, perilaku, dan tindakan kita. Sungguh sulit ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, melakukan berbagai hal yang memuaskan kedagingan, seakan itu adalah hal yang wajar, sementara kita mengetahui bahwa itu tidak berkenan di hati Tuhan. Pertentangan pun terjadi dalam diri kita. Apakah seharusnya kita turut melakukan sesuatu yang sudah dianggap wajar tersebut atau tetap bertahan? Dari cerita Daniel dan kawan-kawan di Babel, mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup di tempat baru mereka. Akan tetapi Daniel dan kawan-kawan tetap teguh mempertahankan kepercayaan mereka dalam tekanan demi tekanan. Fokus mereka kepada Tuhan tidak goyah. Meski dengan melakukannya berarti mereka menentang perintah raja, akan tetapi integritas yang mereka jaga menggerakkan hati Tuhan untuk selalu memberikan pembelaannya. Hati raja pun Tuhan menangkan bagi mereka. Dari waktu ke waktu Tuhan membawa mereka semakin tinggi dan namanya semakin dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, terkadang kita merasa lebih mudah untuk mengikuti arus dunia ini. Bahkan kita berharap Tuhan mengerti alasan kita untuk berkompromi. Akan tetapi ingat, Tuhan memang tahu kondisi yang kita hadapi. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi itu bukan berarti Tuhan bisa memaklumi ketika kita berkompromi dengan dosa. Tetapi Tuhan mau kita menyikapinya dengan hikmat, sambil terus menjaga kemurnian hati kita di hadapannya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari Daniel. Dimanapun ia berada, apapun yang terjadi, ia tidak pernah lupa pada identitasnya sebagai umat Allah. Oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan dan kekuatan Roh Kudus agar kita mampu menjaga integritas hidup kita di hadapan Tuhan dan manusia. Diawali dengan kita di rumah, di sekolah,
barangkali kita ketika bertemu dengan teman-teman kita. Marilah kita mulai bersikap jujur saat mengerjakan soal ujian dari rumah dengan tidak mencontek buku catatan yang seharusnya tidak boleh dibuka saat ujian. Menahan diri untuk tidak bertanya atau meminta jawaban dari teman. Selamat mengikuti penilaian tengah semester. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh belajar meneladani Daniel yang tetap mempunyai integritas menjaga kekudusan. Biarlah ketika kami mengikuti PTS hari ini, kami boleh bersikap jujur di dalam mengerjakan soal, tidak mencontek, menahan diri untuk tidak bertanya atau meminta jawaban dari teman. Ketika Tuhan campur tangan, maka Engkau akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami, hasil yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Pak Wi sampaikan selamat pagi, selamat mengikuti PTS. Tuhan memberkati. Amin.